Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 17. Pernikahan singkat. Malam pertamanya jauh dari romansa yang pernah Safira bayangkan. Setelah tamu pulang, rumah kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menyelinap lewat celah jendela. Kamar pengantin tak dihias bunga, tak ada lilin, hanya ranjang kayu tua dengan sprei putih yang terasa dingin seperti kain kafan. Safira duduk di tepi kasur, membelakangi pintu. Bayangannya samar di kaca jendela gelap. Rangga berdiri beberapa langkah di belakang, diam, memandangnya dari ujung rambut hingga tumit. Ketika tangannya menyentuh bahu Safira, perempuan itu menegang. "Aku capek, Rangga," ucapnya pelan. "Bisa lain waktu." Rangga tak menjawab. Ia hanya mundur, lalu duduk di kursi sudut kamar. Matanya tak pernah lepas dari tubuh istrinya. Jam menunjuk pukul 3 dini hari ketika Rangga akhirnya bergerak lagi. Ia mendekat tanpa suara, menyingkap selimut perlahan, lalu membisik di telinga Safira yang setengah terlelap. "Maaf, Safira. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi." Safira tersentak, matanya terbuka setengah. Tubuhnya disentuh, sentuhan yang sangat asing. Pikirannya berontak, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Ia ingin menolak, tapi suaranya tak keluar. Rangga mencium pundaknya, lehernya. Semakin lama, Safira merasa ada sesuatu yang mengambil alih, bukan hanya tubuhnya, tapi juga kehendaknya. Jeritannya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya bergumul pasrah di bawah pria yang kini secara hukum menjadi suaminya. Pagi harinya Safira terbangun dengan tubuh lemas. Langit-langit berputar pelan. Di sampingnya Rangga tidur telanjang dada, wajahnya damai seperti orang yang baru saja menunaikan ibadah. Safira menyentuh perutnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Dari jendela, seekor burung gagak bertengger di pagar besi, menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Saat ia bangkit, nyeri mencengkeram punggung bawahnya seperti lebam yang ditusuk dari dalam. Ia melirik ke cermin, membuka sedikit kebaya di belakang. Ada garis hitam samar, tidak wajar. Jarinya menyentuh bekas itu. Seketika penglihatannya bergetar. Sekilas ia melihat sosok duduk bersila di tengah lingkaran api, memegang tulang dan helai rambut panjang. Safira buru-buru menutup baju. "Cuma luka biasa," gumamnya pada bayangannya sendiri. Di ruang tamu, Rangga duduk diam. Telapak tangannya terbuka. Di sana ada gumpalan tanah merah basah. Di luar, langit siang tiba-tiba gelap. Awan berputar membentuk lingkaran sempurna. Hari berganti tanpa warna. Safira menjalani rutinitas sebagai seorang istri, memasak, mencuci, menyambut suaminya pulang. Tapi setiap senyum hanyalah topeng. Setiap langkah terasa membawa beban tambahan. Malam demi malam, bisikan yang sama terulang. "Sayang, malam ini kamu milikku lagi." Safira hanya mengangguk kecil. Tubuhnya pasrah. Bekas di punggungnya kini berdenyut setiap disentuh, seperti bara yang hidup di bawah kulit. Rangga tak pernah bertanya kenapa istrinya diam saja. Ia seolah tahu dan seolah menikmatinya. Di belakang rumah, di antara pohon pisang liar, burung hantu bertengger setiap malam. Matanya menatap jendela kamar Safira, seolah mengawasi sesuatu yang sedang perlahan hilang. 2 bulan berlalu. Bekas hitam di punggung Safira melebar, garis-garisnya berubah bentuk seperti pola yang hidup. Setiap hubungan intim terasa seperti ritual, bukan cinta. Malam itu, setelah tubuhnya kembali lemas, Safira berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia membuka baju,
menatap tanda itu lama sekali. Aku tidak bisa terus begini, bisiknya pada pantulan dirinya. Ini bukan pernikahan. Ini penyiksaan. Pagi berikutnya Safira mengemasi tas kecil, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Ia langsung menuju pengadilan agama. Gugatan diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, meski bentuknya tak biasa. Sidang berlangsung berat. Rangga hadir dengan wajah datar. "Saya mencintai istri saya," katanya tenang. "Apa yang kami lakukan di ranjang adalah hak saya." Safira membawa bukti medis. Dokter puskesmas menyatakan luka itu bukan akibat benda tumpul atau tajam. Seperti luka bakar dari dalam. Jaringan rusak tanpa sebab. Majelis hakim akhirnya mengetuk palu. Perceraian dikabulkan. Saat keluar dari ruang sidang, Safira menangis. Rangga hanya tersenyum tipis dan berbisik lirih. "Kamu pikir ini selesai, Safira? Apa yang sudah masuk ke tubuhmu tidak bisa diceraikan oleh hukum manusia." Punggungnya berdenyut hebat seolah menyetujui kata-kata itu. Safira memilih hidup sendiri. Ia menyewa kamar kos kecil di pinggir kota, dekat kawasan industri. Biaya murah, ruangan sempit tapi cukup untuk membangun kembali napasnya. Safira melamar kerja kemana saja, mulai dari toko roti, apotek, warung makan, minimarket. Dia ditolak berkali-kali tak membuatnya menyerah. "Aku sudah keluar dari kegelapan," katanya pada dirinya sendiri setiap pagi. Tidak mungkin mundur sekarang. Seminggu kemudian ia diterima sebagai admin di toko bahan bangunan. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk sehari-hari. Hari pertama kerja, ia mengenakan blus biru sederhana, rambut dikuncir rapi. Senyumnya mulai kembali walau masih rapuh. "Selamat pagi, Bu. Namanya Safira ya?" "Saya Ika, sama-sama baru." Safira mengangguk, lalu tertawa. Tawa pertama yang terasa tulus setelah sekian lama. Malam itu, saat meraba punggungnya, bekas hitam masih ada, tapi nyerinya sudah jauh berkurang. Kadang ia masih mendengar gumaman samar di tidur, tapi ia menepisnya. "Sudah berakhir," bisiknya pada kegelapan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Safira tertidur tanpa mimpi buruk. Bersambung.